Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Ayuhal hadirun, usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-saumu nisfu sabri. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya lah dengan memberikan umur panjang kepada kita sehingga kita bisa diberi kesempatan beribadah di bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita bisa memanfaatkan momentum yang baik yang diberikan oleh Allah ini dengan beribadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan dan menghantarkan kita menjadi orang yang muttaqin. Sholawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada keharibaan Nabi Bana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya haturkan salam ta'zim kepada para pimpinan Pondok Pesantren Darussalam tercinta, guru saya yang saya hormati dan saya banggakan. Kemudian segenap para dewan kiai di Pondok Pesantren Darussalam yang saya hormati, para pengurus IKADA pusat dan daerah yang saya hormati, para santri Pondok Pesantren Darussalam yang saya cintai. Semoga kita senantiasa ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah rahimakumullah, dalam berpuasa kita itu dituntut untuk bersabar. Sabar dalam menjaga saum kita supaya tidak rusak, baik dari secara zahir ataupun secara batin. Kita harus bersabar menahan makan minum, kita harus bersabar tidak berjima di siang hari. Hanya dengan sabar puasa kita bisa sukses, bisa lulus. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-saumu nisfu sabri. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Puasa itu separuh dari kesabaran. Ikhwafillah rahimakumullah. Ada teman saya yang bertanya, kenapa dalam berpuasa itu Allah mengekang, Allah melarang makan minum di siang hari dan juga jima di siang hari. Kenapa Allah tidak melarang tidur siang malam misalnya, atau Allah melarang bekerja seharian, atau Allah melarang berbicara, puasa berbicara. Tetapi Allah dalam berpuasa itu melarang makan minum siang hari dan juga jima di siang hari. Setelah saya baca dalam kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus, karangan atau karya Said Hawa, kitab itu merupakan intisari dari Ihya Ulumuddin, barulah diketemukan jawabannya. Beliau di dalam kitabnya menjelaskan
bahwa puasa itu merupakan sarana penting dalam penyucian jiwa. Bahkan beliau menempatkan puasa itu ada pada urutan ketiga setelah sholat dan zakat. Maka puasa itu merupakan sarana yang sangat penting dalam penyucian jiwa. Yang dikekang adalah syahwat perut dan syahwat kemaluan. Kenapa demikian? Karena ternyata syahwat perut dan syahwat kemaluan itu bisa menjadi sumber malapetaka yang besar. Maka beliau juga mengatakan bahwa syahwat perut dan syahwat kemaluan itu adalah syahwat besar. Bisa kita tahu, bisa kita lihat kenapa banyak orang yang kaya raya tetapi perutnya tidak pernah kenyang. Kedudukannya tinggi, ya, hartanya miliaran, mungkin triliunan, tapi malah korupsi. Dan korupsinya juga tidak tanggung-tanggung. Triliunan, puluhan triliun. Itu menandakan bahwa syahwat perut itu besar dan perlu dijaga, perlu dikendalikan. Begitu juga dengan syahwat kemaluan. Kalau syahwat kemaluan itu berarti hubungannya bisa perempuan dengan laki-laki dan juga laki-laki dengan perempuan. Sudah mafhum, kita tahu banyak para pejabat, para petinggi negara di belahan bumi ini yang jatuh karena urusan perempuan. Berarti urusan kemaluan. Nah, maka beliau menjelaskan bahwa syahwat perut dan syahwat kemaluan itu perlu dimanage, perlu dikendalikan. Dan latihan pengendaliannya adalah dengan puasa. Sebagai referensi lain, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'at falyatajawaz. Fa illam yastati fa alaihi bisyam." Kepada para pemuda yang sudah mampu untuk menikah, ya menikahlah. Tetapi yang belum mampu menikah, maka berpuasalah. Artinya berpuasa itu bisa mengendalikan syahwat kemaluan. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka dengan begitu kita berpuasa jangan hanya bulan Ramadan saja. Dan memang bulan Ramadan ini adalah bulan latihan. Latihan kita untuk berpuasa, untuk bisa berpuasa selanjutnya setelah nanti bulan Ramadan. Tentunya dengan puasa-puasa sunnah yang sudah disyariatkan. Baik itu puasa Daud, ya, sehari berpuasa, sehari berbuka, atau puasa Senin Kamis, dan juga puasa Ayyamul Bid, itu tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah, atau puasa-puasa yang lain yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gunanya diantaranya untuk mengendalikan syahwat perut dan syahwat kemaluan ini, supaya tidak terjadi huru-hara yang besar. Maka pengendalian itu harus sepanjang tahun selamanya. Ikhwafillah rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini kita sudah ada di penghujung. Tidak lama lagi kita akan selesai atau meninggalkan bulan Ramadan.
kalau ada umur panjang tentunya. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada kita semua untuk bermuhasabah, menghitung-hitung amaliyah kita di bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai hari ini sudah seperti apa? Sudah maksimalkah? Saum kita sudah berkualitas tinggikah? Atau belum? Qiyamul Ramadannya sudah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin sesuai tuntutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau masih asal-asalan? Tadarusnya sudah berapa kali khotam? Infak sodakohnya sudah berapa rupiah? Lalu kita bandingkan dengan tahun yang lalu, dengan Ramadan tahun lalu. Apakah Ramadan kali ini akan lebih baik ibadahnya dibanding tahun yang lalu? Apakah sama saja atau lebih jelek? Sayyidina Ali, sahabat Ali radhiyallahu anhu, memberikan warning kepada kita. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa hari ini, Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu kita dalam beribadahnya, maka kita tergolong orang yang beruntung. Selanjutnya, mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa magbun. Barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan ini sama dengan Ramadan tahun yang lalu, maka kita rugi. Dan wa mangkana yaumu syaron min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang Ramadan tahun ini lebih jelek daripada Ramadan tahun yang lalu, maka terlaknat. Tentunya kita ingin lebih baik. Maka disinilah perlunya kita untuk bermuhasabah, menghitung-hitung ya, apakah saum kita, apakah qiyamul Ramadan atau tarawih kita, apakah tadarus kita, apakah infak sedekah kita, dan lain-lain ibadah yang lainnya lebih bagus atau lebih jelek dari tahun yang lalu. Tentunya kita harus lebih bagus supaya kita termasuk orang yang beruntung. Ikhwafillah rahimakumullah, demikianlah orang yang hikmah yang bisa saya sampaikan, bukan untuk mentausiahi orang lain, tapi ini untuk mentausiahi diri saya sendiri. Hanya menunaikan amanah dari pengurus Iqadah saja, tidak bermaksud menggurui atau mendikte para masyaikh semuanya. Walau demikian, apabila ada yang baik, itu semata-mata karena Allah, dan yang salahnya mohon dimaafkan karena itu kebodohan saya. Semoga ada manfaatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.